yakin saya tidak ada proses untuk mencelakakan. Tapi agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi. Sebenarnya pada proses sekarang sudah berjalan seperti normalnya ya. Kita sudah ada aplikasi Smile, ada aplikasi yang ada di IF, antar permintaan puskesmas ke IF juga ada, kemudian antar permintaan internal juga ada. Cuman mungkin pada kondisi kemarin kan ini puskesmas Rawat Tembak aja posisinya kebanjiran, semua obat diangkat ke atas. Nah, tetapi kan walaupun puskesmasnya kebanjiran, pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan. Nah, mungkin kealfaan tersebutlah yang terbawa, obat tersebut terbawa ke atau tercecer di tas ibu tersebut. Karena kita yakini bahwa dari jumlah 171 anak yang pada saat hari Senin itu kita lakukan pemeriksaan pelayanan posyandu, itu hanya dua botol yang terindikasikan bahwa itu ada expired. Untuk sejauh ini bagaimana langkah Dinkes dalam menangani kasus ini? Ya, ini dalam hal reconcile terkait obat tersebut juga kami tadi rapat terbatas juga kita mengadakan sebuah membentuk tim untuk bukan hanya satu puskesmas saja. Ini kan hikmahnya di situ. Berarti kami harus benar-benar menjaga prosesnya. Karena gini, di tahun 2022-2023, kalau nggak salah 2022 awal, kita pernah dengar bahwa obat paracetamol sirup itu menyebabkan sakit ginjal pada anak. Nah, obat-obat tersebut kan dikarantina oleh kita. Nah, kemungkinan terbesar juga mungkin bisa terjadi di tempat-tempat lain. Maka kami akan membentuk tim yang akan turun ke lapangan, melakukan audit baik obat, baik SOP dan lain sebagainya di dalam proses pelayanan untuk masyarakat. Dalam hal ini memang pasti kalau kealfaan itu kan pasti kita sebagai manusia meminta maaf ya terjadinya seperti itu. Tapi kan proses akan kita lihat, kita akan berlangsungkan seperti apa. Tapi dalam hal kondisi anak, kita terus-terusan berkomunikasi dengan DPJP, dengan pihak RSUD perkembangannya sampai di mana. Dan untuk dari saya terima kasih dengan berbagai pihak yang sudah melaporkan ini. Hikmahnya bagi kami adalah berarti bukan hanya di puskesmas ini, puskesmas lain pun pasti ada. Untuk preventif atau pencegahan itu kami akan melakukan hal-hal tersebut. Pada dasarnya Ibu Bidan, bukan saya membela Ibu Bidan, pada dasarnya Ibu Bidan tersebut juga bermaksud memberikan pelayanan tanpa pembayaran kan. Tanpa bayaran, mengadakan pelayanan sesuai dengan program nasional, melakukan vaksinasi. Efek dari vaksinasi panas dan diberikanlah obat paracetamol. Nah, itu aja sih sebenarnya. Tanpa ada yakin saya tidak ada proses untuk mencelakakan. Tapi proses obat ini tercecer di kurang ketelitian, kealfaan, yaitu yang menyebabkan timbulnya kegaduhan seperti ini. Jadi insya Allah kami pun terus pantau kesehatan anak atau bayi yang terdampak dengan obat paracetamol yang expired tersebut, dan kami pun akan menurunkan tim bukan hanya di puskesmas Rawat Tembaga tapi di semua puskesmas yang ada di Kota Bekasi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang seperti ini. Untuk saat ini kan kita masih dalam pendalaman apakah sistem yang salah ataukah kejadian ini di mana, kan ini kan bentuknya panjang. Yang pertama, layanan. Sanksi itu bisa terjadi kalau memang sanksi disiplin ya, artinya disiplin tidak mengecek hal atau SOP yang terlanggar, gitu. Tapi kalau hal lainnya nanti kita akan lihat, kemudian kita di atas kita ada namanya BKD kan, BKPSDM yang akan menentukan sanksinya seperti apa sesuai dengan porsi kesalahannya mereka. Tapi yang jelas mungkin sanksi disiplin yang ada. Tapi ya kita lihat nanti setelah kita melakukan prosesnya seperti apa. Oke. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen,